spesial dan hari ini merupakan hari berbahagia karena bersama-sama kita berada dalam acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Asosiasi Travel Haji dan Umrah dan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Ampuri, Ketua Umum Ampuri beserta jajaran, para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat bersilaturahim dengan seluruh anggota Forum Silaturahim Asosiasi Travel Haji dan Umrah Forum 1 dan juga Ampuri. Saya kenal Pak Fuad sejak ayahnya, Pak Umar Masyhur, ya, dan sekitar tahun 1975 itu saya melakukan perjalanan haji tidak reguler dan belum ada juga perjalanan haji yang non-reguler. Tapi saya dengan bantuan Pak Umar Masyhur, saya berangkat sendiri. Nah itu, jadi itu mulailah haji yang non-reguler itu ada. Saya berangkat dari Kemayoran, waktu itu airportnya masih Kemayoran. Dan saya masih muda waktu itu. Waktu itu ya, saya pergi ke Pakistan dengan pesawat Pakistan Airways menuju Iran, menuju Damaskus, menuju ke Kairo, menuju ke Jeddah, dan saya terus melakukan ibadah haji. Dan setelah itu baru adalah haji yang non-reguler itu muncul melalui berbagai asosiasi. Ya. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Ampuri yang sudah Munas, ya, yang sudah terpilih pengurusnya. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan, ya kalau tadi dibilang ada kompetisi, ada persaingan, boleh saja sebelum Munas selesai. Kalau di NU itu ada istilah, kalau sebelum muktamar itu gegeran.
Tapi kalau sesudah muktamar ger-geran. Artinya kalau sebelum Munas boleh saja bersaing, tapi kalau sudah selesai harus saling merangkul, ger-geran itu saling ketawa, selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan sampai ada muncul lagi pengurus tandingan, itu tidak etis, itu seperti itu ya. Bukan watak bangsa Indonesia, bukan watak orang Islam seperti itu. Jadi itu harus dijaga ya, suasana itu. Sesudah Munas itu kerja. Sebelum Munas boleh bersaing. Hadirin sekalian yang saya hormati, setiap tahun jumlah jamaah umrah Indonesia mencapai lebih dari 1 juta orang. Tadi berapa dilaporkan? Bagi penyelenggara ibadah haji dan umrah tentu angka ini akan mendatangkan tantangan. Pemerintah sendiri terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah melalui pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah sehingga ibadah dapat dijalankan dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini masih saya kira belum cukup, mengingat setiap tahun evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah masih belum mendapat nilai sempurna. Sudah mulai bagus, agak bagus, tapi belum sempurna. Dan tentu tiap-tiap tahun itu ada tantangan, ada muskilat ya. Jadi lalu memindahkan orang begitu besar ya, baik umrah maupun haji, itu tentu ada, saya nyebutnya silsilatun minal muskilat, rantai muskilat itu ada. Tapi yang penting jangan sampai muskilat yang itu berulang. Sudah kemarin muskilat, tahun ini muskilat itu lagi, seperti itu lagi. Nah, itu jangan terjadi. Jadi muskilatnya mesti baru lagi, problem baru. Jangan problem yang lama berulang lagi. Artinya itu tidak ada upaya untuk perbaikan. Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan sehingga kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah semakin membaik pada tahun-tahun mendatang. Perbaikan ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk lembaga penyusun regulasi dan pengawas, organisasi masyarakat Islam, para ulama, perkumpulan penyedia jasa travel haji dan umrah, seperti saudara-saudara sekalian yang hadir. Ya, juga kalau ada regulasi yang masih perlu disempurnakan, disampaikan. Ya, kemudian sebab dikomunikasikan. Komunikasi itu menjadi penting. Ya, jangan tertutup, tersumbat. Nah, itu nanti tidak akan ada perbaikan. Ya. Ini yang saya harapkan. Saya memahami bahwa penyelenggaraan ibadah haji memerlukan sumber daya ekonomi yang cukup besar, mencakup kegiatan bimbingan, administrasi perjalanan, dan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan juga layanan kesehatan. Jadi banyak aspek yang terkait dan memerlukan pembiayaan. Untuk itu saya berharap kepada semua penyedia jasa travel, penyelenggara haji dan umrah, khususnya seluruh anggota Forum 1, ya, untuk lebih mengutamakan kualitas layanan kepada umat daripada kepentingan bisnis. Bisnisnya boleh, tapi
niat pertamanya itu adalah khidmah. Jadi khidmatul jamaah. Jadi itu nomor satu. Jangan niatnya jangan mistis di depan. Ya, khidmahnya di belakang. Ya. Nanti tidak ada nilai ibadahnya. Banyak amal kam min amalin yutasawwaru min amalid dunya fayasiru min amalil akhirah bihusnin niyah. Banyak amalan dunia rupanya, bentuknya, tapi jadi amalan akhirat berpahala karena niatnya baik. Sebaliknya kam min amalin yutasawwaru min amalil akhirah fayasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Banyak amalan akhirat, rupanya akhirat, tetapi dia menjadi amal dunia, tidak berpahala, bahkan bisa berdosa karena niatnya jelek. Nah, niat ini penting. Jadi niat khidmatul jamaah li taisiril hujjaj wal ummar, yaitu niat untuk melayani jamaah, untuk mempermudah para jamaah haji dan umrah. Nah, itu pahalanya pasti. Sesudah itu bisnisnya saya kira baru pas itu kan. Jadi jangan dibalik ya. Oleh karena itu saya harapkan perlu difahami bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan ladang ibadah yang luas dan besar, serta harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu layanan yang diberikan harus tetap amanah, adil, dan bermaslahat untuk semua. Saya yakin dan percaya seluruh anggota dan jajaran penyelenggara haji, Ampuri, dan yang lain-lain dalam juga di bawah naungan forum satu ya, saya sudah memenuhi harapan masyarakat muslim sesuai syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan silaturahim ini hari ini yang merupakan sarana komunikasi dan pencarian solusi serta rekomendasi untuk penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah yang lebih baik. Tadi Pak Fuad menyampaikan hal-hal bukan saja penyelenggaraan di tanah air, tapi juga kebijakan pemerintah Saudi yang bisa saja itu pemerintah Saudi hanya melihat dari sisi kepentingan Saudi, tapi tidak melihat kepentingan dari pihak lain. Nah, kita harapkan bahwa penyelenggaraan itu selain kepentingan maslahat untuk Saudi, itu juga maslahat untuk non-Saudi, untuk Indonesia. Ya. Dan sekarang ini sedang dibicarakan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah itu mendatangkan dana yang banyak, yang selama ini dinikmati oleh Saudi semua. Segala fasilitas pemondokan, transportasi, kemudian juga akomodasi, bahkan juga konsumsi, semuanya yang dapat itu pemerintah Saudi. Jadi kita hanya membawa uang ke sana, manfaatnya, maslahatnya kepada Saudi. Nah, beberapa waktu yang lalu dari pihak kita termasuk Menteri Keuangan sudah membicarakan dengan Menteri Keuangan Saudi bahwa apa tidak baik maslahatnya itu jangan hanya untuk Saudi, tapi juga Indonesia dapat sebagiannya. Ya, kita bagi saja apa transportasinya, akomodasinya, supaya jangan Saudi semua yang dapat, kita pun dapat. Nah, mudah-mudahan ke depan ini konsumsinya dan sebagainya akan ada sehingga manfaatnya mansahat yaitu limaslahatil jami, semuanya Saudi dapat, Indonesia dapat. So, uangnya besar sekali itu. Ya, saya kira bisa ngitung lah. Ini travel bisa ngitung. Jadi manfaatnya bolak-balik gitu kan.
Oleh karena itu pertemuan ini banyak hal tadi yang juga mungkin dirasakan selama ini sampaikan kepada pemerintah. Nanti pemerintah juga bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah Saudi. Banyak hal yang bisa kita perbaiki ke depan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan lagi. Pertama, tingkatkan kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan lembaga pemerintahan, dengan semua pihak. Penyelenggaraan haji dan umrah tentu harus melibatkan Kementerian Agama, BPKH demi pelaksanaan yang akuntabel, transparan dan berkualitas. Kerjasama proaktif dengan lembaga-lembaga ini akan memudahkan penyusunan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi dampak risiko layanan yang mungkin akan timbul. Ya, itu penting, tapi harus tahu apa hambatan-hambatan itu yang akan kita hadapi itu. Apa sifatnya regulasi, sifatnya kebijakan, atau mungkin sifatnya lebih pada teknis penyelenggaraan. Ya, itu semua bisa dari aspek-aspek itu. Yang kedua, patuhi dan taati semua regulasi penyelenggaraan haji dan umrah yang berlaku. Pelaksanaan haji dan umrah tidak hanya melibatkan individu, tapi juga kedua pemerintahan, yaitu Indonesia dan pemerintah Saudi. Ada sinkron, ya, sehingga tidak dan harus dipatuhi. Karena itu kalau ada hal yang menghambat, kita komunikasikan, kita selesaikan. Sebab kalau tidak nanti bisa menyulitkan dalam pelaksanaannya. Kalau tidak ditaati terkena aturan, kalau ditaati mengalami kesulitan. Nah, kalau hal seperti ini itu tidak boleh dibiarkan, harus dicari solusinya dengan baik. Dan sekarang ini masih dapat ditemukan berbagai pelanggaran oleh penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang tidak hanya merugikan umat tapi juga negara. Ini masih ada kasus-kasus yang harus dihindari, ya. Penyelenggaraan seperti ini dapat merugikan nama baik umat Islam dan pemerintah Indonesia sehingga harus terus ditekan jumlahnya. Jangan sampai orang niatan pergi haji dianggap melakukan tindakan kriminal. Nah, ini kan tidak pas, dikriminalisasi, dianggap melakukan kriminal dalam rangka penyelenggaraan haji karena tidak patuh aturan. Ini jangan sampai terjadi ke depan. Kita juga malu, ya, dan kita umat Islam juga menjadi merasa ya, namanya tidak baik. Mudah-mudahan hal yang seperti ini tidak terjadi ya ke depan. Saya kira Forum 1 juga harus ikut mengambil, mencegah itu terjadi lagi. Sosialisasikan secara periodik hak dan kewajiban umat Islam selama perjalanan haji dan umrah, supaya mereka tahu haknya apa, kewajibannya apa. Masyarakat Islam kita berasal dari latar belakang budaya yang sangat beragam, sehingga diperlukan peningkatan literasi masyarakat guna menjaga kenyamanan dan ketertiban perjalanan haji dan umrah serta menghindari jamaah dari pelanggaran. Jadi ada dua, satu aspek manasiknya supaya betul, yang kedua tata aturan yang harus difahami oleh para jamaah sehingga jamaah tidak melanggar aturan di sana. Jadi tidak melanggar manasik, aturan rukun dan wajib hajinya atau umrahnya, tapi juga tidak melanggar aturan yang ada di sana. Ya, semuanya berjalan dengan sangat baik.
optimalkan tindak lanjut evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah. Terus evaluasi yang objektif dan transparan akan mengurangi permasalahan dan penyelenggaraan pada perjalanan di tahun-tahun berikutnya. Seperti saya katakan tuh, kalau ada hal-hal tahun ini muskilat, jangan sampai muskilat seperti itu tahun depan terjadi lagi. Bahwa akan ada muskilat itu pasti. Bagaimana memindahkan orang begitu besar dari Indonesia ke sana, ratusan ribu, itu tidak mudah. Ya, pasti. Tapi jangan berulang. Ya. Bahwa kita akan terus mengalami muskilat baru lagi, itu pasti. Karena itu kita harus menyadari itu. Evaluasi juga berguna untuk mengantisipasi tantangan yang muncul selama ibadah haji dan umrah berlangsung. Mengingat perkembangan penyelenggaraan sangat dinamis dari waktu ke waktu, khususnya terkait aturan, tata kelola, dan juga kondisi cuaca. Kadang-kadang kita tidak tahu ada aturan baru. Wah, itu yang paling merepotkan, muncul. Biasanya gagap semua itu penyelenggara itu, karena tidak disiapkan. Jadi mesti ada mesti banyak ngupingnya itu, apalagi aturan baru apalagi, supaya kita bisa antisipasi. Menutup sambutan ini, saya berharap seluruh anggota Forum Silaturahmi Asosiasi Rival Haji Umrah dan juga Ampuri dan asosiasi yang lain dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan dukungan layanan penyelenggaraan haji dan umrah di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.